Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, para penonton setia channel GoFarm. Jumpa lagi kita pada hari ini setelah hampir 2 bulan kita tidak berjumpa karena saya sedang keluar kota, berlibur sementara 1 bulan lebih. Jadi kita nggak sempat upload video-video tentang perkembangan ubi. Bapak Ibu mungkin ingat hampir 2 bulan yang lalu yang terakhir video yang saya upload itu, umur singkongnya masih sekitar 2 bulan lebih sedikit, atau tepatnya 10 atau 11 minggu. Tapi sekarang kita berjumpa lagi, sudah umur singkongnya sudah 4 bulan. Inilah kondisi singkong yang berumur 4 bulan. Ini kita tahun ini memang rezeki kita kemarau luar biasa, dan sekarang kita lagi kemarau juga setelah kemarin sempat hujan beberapa hari sebelum saya tinggalkan. Kemudian ini kita sudah memasuki masa kemarau. Menurut perkiraan dari BMKG, kemarau ini bisa sampai Desember, jadi lumayan luar biasa. Tapi BMKG yang saya ambil itu yang nasional atau yang dari Jakarta. Saya menduga pasti itu untuk di Jakarta dan di Pulau Jawa mungkin secara umum. Tapi di Sumatera biasanya walaupun katanya musim kemarau, tapi dalam celah-celah musim kemarau itu pasti ada hujannya. Ini Bapak Ibu kalau perhatikan, saya memperhatikan ada ular ini. Ini ular pentil nih kalau di tempat saya. Mungkin agak halus yang melilit batang ubi. Ini tidak berbisa, dia kecil. Nggak nampak ya, coba saya perbesar. Jadi konten kita terhenti sebentar karena saya lihat tadi kok ada ular. Ini kecil-kecil nih, saya sebutnya ular pentil. Ini dia. Jadi ular ini tidak berbisa, jangan dibunuh ya. Kalau geli-geli agak dihindari aja atau diusir. Ini suka jadi main-mainan waktu kecil saya dulu ini, dilempar dengan tai sapi dengan harapan dia marah ngejar, tapi mana ada dia ngejar. Inilah. Kita tinggalkan nih konten tentang ular sebentar. Ini kita masuk lagi. Jadi saya mau cerita-cerita tentang singkong kita. Inilah kondisi singkong setelah umur 4 bulan. Ini kondisinya udah sangat tinggi. Tinggi badan saya sekitar 165 cm. Tapi singkong ini kalau saya perkirakan ya di 2,5 meter lah. Udah cukup tinggi untuk pertumbuhan batangnya. Ini kondisinya kemarin ada saya congkel-congkel bawahnya, nanti akan kita review secara lengkap. Pertumbuhan buahnya, jadi buahnya pas sebesar batang singkong atau tepatnya sebesar ibu jari kaki. Dia udah mulai berbuah. Saya nggak lihat ada berapa buah, nanti kita akan review khusus. Ini pagi-pagi ini kita coba lihat aja perkembangannya, bahwa pertumbuhannya udah sangat signifikan. Fase vegetatif ini sudah selesai. Ini masanya fase generatif atau fase pembentukan buah. Jadi ini kita sudah melakukan penyemprotan kemarin. Jadi ada, kalau Bapak Ibu perhatikan ini agak kuning-kuning ini gulmanya atau rumput-rumputnya, rumput kawatan yang didominasi oleh rumput kawatan ini kita udah semprot. Untuk di jalan ini kita menggunakan Roundup, jadi dia racun sistemik, sehingga progres kematiannya itu lambat. Tapi kalau yang di bawah batang ubi, batang singkong kita tidak menggunakan racun sistemik, tapi kita menggunakan racun kontak, sehingga dia nampak lebih cepat matinya, tapi biasanya cepat juga tumbuhnya kembali. Kenapa kita tidak gunakan sistemik? Menurut cerita pengalaman teman-teman yang sudah lama bergerak di bidang singkong ini, racun sistemik itu menghambat pertumbuhan buah, nanti menyebabkan buahnya kerengkang kalau istilah teman-teman di tanaman singkong ini. Jadi kita hindarilah menggunakan racun sistemik, jadi kita gunakan saja racun kontak. Ini secara umum kalau kita perhatikan udah sangat tinggi. Ini kita tunggu hujan. Kalau nanti hujannya turun, fase kita berikutnya kita akan memberikan pemupukan. Tapi kalau tidak ada hujan, penyerapan pupuknya kurang efektif. Jadi kita
tetap bersabar dulu, tunggu hujan. Nanti kalau udah hujan baru kita kasih pupuk lagi. Itu pupuk kedua menggunakan pupuk NPK. Nanti kita coba pupuk NPK dan kita coba tambah nanti perangsang buah. Ikuti terus video-video kita. Nanti saya akan mau tunjukkan ada yang kemarin kita tidak yang tidak kita olah tanah. Jadi yang kita cangkul kita tanam. Jadi pertumbuhannya juga bagus. Jadi Bapak Ibu kalau kita perhatikan ini batangnya tumbuhnya sangat besar. Ini sangat besar batangnya. Ini kalau saya bandingkan dengan tangan saya, ya setengah ukuran tangan saya lah. Saya ini udah termasuk gemuk dengan berat badan 90 kg. Tapi kalau kita perhatikan batang singkongnya lumayan besar. Ini karena kesuburannya sangat tinggi sehingga dia muncul tunas lagi di tengah-tengahnya. Ini kita coba patahkan supaya dia tidak kekurangan matahari. Nah, ini muncul tunas. Seharusnya kemarin waktu baru muncul langsung kita patahkan. Cuma karena saya tinggal terlalu lama. Ini yang nampak-nampak aja. Kita coba patahkan. Tapi kalau nggak dampak ya kita biarkan sajalah. Jadi ini kalau kita perhatikan ada yang bawah ini kan yang kebetulan tinggi. Ini ada juga yang bawah ini yang masih rendah, sedikit rendah ini. Ini karena dia waktu ditanam itu tidak kena tanah yang terolah. Jadi bekas traktoran itu bagian yang tipisnya itu yang ditanam sehingga dia nggak dapat tanah permukaan dengan kata lain dia tumbuh pada tanah dasar. Jadi nutrisinya kurang bagus sehingga dia pertumbuhannya agak lambat. Ini kalau kita perhatikan yang pinggir ini hanya satu baris ya. Tapi kalau yang belakangnya ini tinggi. Cuma yang satu baris ini kalau kita perhatikan ini agak rendah dia. Karena inilah kalau perhatikan tanahnya. Ini yang tidak diolah, ini yang bekas diambil dan disinilah ditanam di parit-parit itu. Sehingga pertumbuhannya lambat. Beda dengan yang sebelah kiri ini, ya kalau diperhatikan, ini jaraknya ada 1 meter dengan bekas. Nah, ini tanam, ini tanahnya diolah dan ini bekas dasar awal pengambilan. Yang sebelah kanan tadi itu ditanam di parit ini. Di parit-parit ini, parit-parit ini tidak hanya ada tanah dasar. Jadi tanah permukaannya udah geser karena di traktor pindah ke sebelah kiri ini. Kalau yang ditanam di kiri ini di atas bekas tanah permukaan atau disebut dengan topsoil, ini pertumbuhannya tinggi. Tapi kalau yang sebelah kanan ini kalau diperhatikan satu baris ini karena ditanam di parit, karena mungkin yang nanam berpikir untuk menghemat lahan, terlalu lebar memang jalannya, sehingga pertumbuhannya ya kurang optimal. Nanti ke depan kita akan ambil sedikit lagi jalannya, akan kita perkecil karena setelah kita evaluasi kurang efektif juga, terlalu lebar jalannya, tidak kita manfaatkan juga, terbiarkan kosong. Semestinya kita bisa tanam beberapa baris ubi singkong lagi. Ini yang paling ujung. Jadi kalau kita perhatikan sampai ke ujung pun, ini nggak tahu nanti hasil dari rekamannya apa jelas atau tidak karena matahari, cahaya matahari. Ini kalau kita perhatikan sampai ke ujung itu pertumbuhannya merata. Rata-rata ya 2,5 meter di atas kepala saya. Ini kalau diperhatikan ada juga ini lebih kurangnya kalau Bapak Ibu perhatikan ini yang sebelah kanan relatif lebih rata dia pertumbuhannya. Ini ketimbang dengan yang sebelah kiri. Sebelah kiri ini kalau diperhatikan ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tinggi. Jadi numpuk-numpuk dia. Tinggi rendah. Setelah saya evaluasi, apa ternyata penyebabnya? Saya menemukan kesimpulan awal, ini belum tepat mungkin. Itu karena proses pemupukan dasar dulu. Yang sebelah kanan itu yang melakukan pemupukan, saya rekrut orang dari luar untuk melakukan pemupukan
dan mereka sudah biasa memang melakukan perawatan pada tanaman ubi. Jadi pupuk dasarnya atau pupuk kotoran kambingnya ditumpuk dulu merata sesuai dengan dosis pemupukan dalam karung. Setelah disusun merata pada semua permukaan tanah, baru dia buka satu-satu karung, baru disebar secara manual, dimasukkan ke dalam ember besar atau ke dalam karung bagian belakang, disebar secara merata sehingga pertumbuhan ubinya merata. Tapi yang sebelah kiri ini ini salah saya juga karena pingin lebih efisien saya pikir. Jadi kita menggunakan mobil. Dalam mobil teman-teman itu menuangkan pupuknya keluar sehingga sebarannya itu tidak merata. Jadi ketahuannya waktu saya lihat hasil sebarannya sebelum tanah diolah itu numpuk-numpuk. Tapi ya sudah, saya bilang ya olah langsung. Kemudian apa yang terjadi? Inilah ubinya jadi ada naik turun nih, ada yang tinggi, ada yang rendah sesuai dengan kondisi dapat pupuknya itu. Jadi itu untuk jadi pelajaran bagi saya juga ke depan dan mungkin bagi Bapak Ibu yang menonton channel ini, wah ini harus kita perhatikan.